Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semuanya? Ustadz doakan semoga anak-anak Ustadz selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu siap untuk mengikuti pelajaran. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu tema 6, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Pagi itu, Udin ikut ayahnya membayar pajak sepeda motor di kantor Samsat. Kebetulan hari itu, Udin sedang libur akhir semester. Udin melihat banyak orang duduk sambil menunggu antrian untuk mendapatkan giliran membayar pajak. Membayar pajak merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Ayah Udin membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Ayah Udin telah membayar pajak tepat waktu. Artinya, Ayah Udin telah melaksanakan kewajiban dengan benar. Oleh karena itu, Ayah Udin bisa dikatakan telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar, yaitu membayar pajak tepat waktu. Nah, bagaimana jika semua warga negara memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan kewajibannya seperti Ayah Udin? Apa ya dampak yang ditimbulkan? Dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara sangat berpengaruh pada kehidupan berbangsa. Tanggung jawab yang dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak positif. Begitu pula sebaliknya, kurangnya kesadaran atau kelalaian dalam melakukan tanggung jawab akan menimbulkan dampak negatif. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Sebagai contoh, pelaksanaan tanggung jawab sebagai siswa untuk belajar dengan giat dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dampak negatif yang ditimbulkan jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan adalah meningkatnya angka putus sekolah. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia akan menurun. Dampak lainnya adalah meningkatnya tingkat pengangguran. Contoh yang kedua, yaitu membayar pajak. Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebenarnya digunakan untuk pembangunan bangsa. Misalnya, untuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, maka pembangunan akan berlangsung dengan baik. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi, melaksanakan tanggung jawab membayar pajak tepat waktu akan memberikan dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Contoh yang ketiga, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Pelaksanaan tanggung jawab warga negara dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dapat memberikan dampak positif. Misalnya, bangsa kita semakin kuat sehingga tidak mudah dipecah belah. Selain itu, menjaga persatuan dan kesatuan juga dapat mewujudkan kerukunan antar warga masyarakat. Kemudian, yang keempat, penggunaan sumber daya alam. Bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan hak, misalnya hak dalam menggunakan sumber daya alam. Meskipun penggunaan sumber daya alam merupakan hak warga negara, namun harus digunakan secara baik, hemat, dan sesuai kebutuhan. Dengan begitu, sumber daya alam tetap terjaga kelestariannya.
Ananda semuanya, bacalah teks di buku tematik 6F halaman 94 yang judulnya Dampak Pelaksanaan Tanggung Jawab sebagai Warga Negara. Teks tersebut merupakan teks non-fiksi yang mengandung informasi penting dalam setiap paragrafnya. Informasi penting tersebut didasarkan pada gagasan utama yang ada pada setiap paragraf. Temukan informasi penting dalam setiap paragraf berdasarkan gagasan utama yang ada di dalamnya. Mari perhatikan dengan baik. Pada paragraf nomor 1, di mana gagasan utamanya yaitu adalah dampak pelaksanaan tanggung jawab, di mana informasi penting yang kita dapatkan yaitu pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif dan negatif. Kemudian lanjut ke paragraf yang kedua, di mana gagasan utamanya contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Adapun informasi penting yang kita dapatkan yaitu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dengan belajar giat. Kemudian untuk paragraf yang ketiga, di mana gagasan utamanya yaitu bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian informasi penting yang kita dapatkan yaitu bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Nah, itulah informasi penting yang kita dapatkan pada teks yang ada di buku tersebut. Agar terciptanya masyarakat yang sejahtera, selain melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara, juga diperlukan sebagai upaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa. Upaya pengembangan kehidupan berbangsa yang sejahtera telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti negara selalu mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Namun demikian, upaya tersebut harus selalu mendapat dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara. Upaya untuk mengembangkan kehidupan yang sejahtera antara lain dengan mengembangkan sikap toleransi antar sesama, meningkatkan kecerdasan bangsa melalui pendidikan, melaksanakan pembangunan di segala bidang, misalnya bidang pendidikan, transportasi, komunikasi, sosial, budaya, dan kesehatan, serta memperbanyak lapangan kerja. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang bentuk dan jenis-jenis dari reklame. Perhatikan gambar berikut. Dari kedua gambar berikut, dapat kita simpulkan bahwa keduanya itu termasuk reklame yang berbentuk visual. Apa perbedaan dari kedua jenis reklame tersebut? Mari kita lihat. Gambar yang sebelah atas yaitu merupakan spanduk, di mana spanduk adalah sebuah kain rentang yang berisi propaganda, slogan atau juga berita yang juga perlu diketahui oleh umum. Spanduk dicetak di atas kain persegi panjang. Spanduk dapat kita jumpai di jalan raya dan lainnya. Cara pemasangan spanduk yaitu dengan cara dikaitkan pada dua tiang yang tinggi. Nah, kemudian untuk gambar yang di bawah itu merupakan baliho, di mana baliho adalah suatu sarana atau media berpromosi yang mempunyai unsur memberitakan informasi event atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Baliho mempunyai
ukuran lebih besar daripada spanduk. Baliho biasanya diletakkan di tempat khusus di pinggir jalan. Oleh karena ukurannya yang besar, pemasangan baliho lebih sulit daripada spanduk. Nah, itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.